dia membenarkan Nabi Muhammad, cuman tidak keluar dari mulutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu makanya Abu Talib tetap masuk neraka kekal. Dia sudah percaya Nabi Muhammad, hatinya sudah membenarkan Nabi Muhammad, cuman lidahnya tidak mau mengatakan. Itu kenapa masalah tauhid harus diucapkan kul. Itu kenapa Bapak Ibu, definisi iman, apa itu definisi iman? Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan anggota. Itu alasannya kenapa masalah tauhid ini harus ada kul di awal, untuk menunjukkan keimanan seseorang tidak diterima kalau dia tidak melafalkan, mengikrarkan keimanannya secara terbuka. Dan itu disebut syahadat. Syahadat itu mempersaksikan bahwa Allah itu esa, bahwa Muhammad itu utusan. Nah, itulah alasannya kenapa harus ada kul. Ya, karena ini masalah tauhid akidah, dia harus dilafalkan. Kenapa harus ada huwa? Bapak Ibu, huwa ini dalam bahasa Arab namanya dhamir, kata ganti. Ya. Setiap kata ganti harus punya tempat kembali. La ilaha illa huwa, Allahul lazi la ilaha illa huwa. Huwa itu baru ada karena ada Allah di awal. Dia baru ada, dia itu kalau ada yang digantikannya. Siapa dia itu? Itu kaidahnya begitu. Setiap kata ganti harus ada tempat kembali, marja' namanya. Tapi huwa di sini tidak ada kembalinya, karena Allah setelahnya. Harusnya Allah dulu baru huwa ada. Maka secara bahasa damir huwa ini disebut damir sya'nu namanya, damir pengagungan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kata ganti tidak ada tempat kembalinya, itu namanya keagungan. Hanya untuk Allah kata-kata yang begitu. Allah itu Ahad, Maha Esa. Bapak Ibu, kata Ahad ini tidak akan ditemukan lagi dalam Al-Quran kecuali satu-satunya di surat ini. Bapak Ibu kalau cari kata Ahad, tidak akan ketemu lagi kecuali satu-satunya di sini. Ini menunjukkan sifat Allah yang Esa, yang Ahad, sehingga kata Ahad itu pun hanya satu kali. Itu maksudnya Ahad. Yang satu itu bahasa Arabnya ada wahid, ada ahad. Wahid satu juga. Makanya orang Arab kalau berhitung wahid, isnan, selasa, arba'ah. Tapi sifat Allah bukan wahid di sini tapi ahad. Kenapa? Karena kalau wahid melahirkan angka 2. Wahid, isnan. Selalu kata satu wahid melahirkan angka 2, angka 3 dan seterusnya. Tapi ahad tidak ada kata hitungan setelah itu. Ya. Tidak ada dalam bahasa Arab ahad, isnan. Tidak ada. Yang ada wahid, isnan, selasa. Kata ahad tidak melahirkan kata 2. Begitu kaidah bahasa Arab. Itu kenapa hari ini disebut hari Ahad ya. Kalau dulu harinya hari Ahad. Sebab Bapak Ibu, hari Ahad itu hari mengesahkan Allah. Itu makanya hari ibadah hari Ahad dulu bagi kaum Nasrani. Tapi kemudian mereka takut dengan kata Ahad, karena Ahad itu ya itu berbahaya Bapak Ibu bagi kaum Nasrani yang sudah ya mengatakan Allah itu ada 3 trinitas, ada apa? Tuhan Ayah, ada Tuhan Roh Kudus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, gitu ya. Maka kata Ahad mereka ubah. Mereka tidak menggunakan kata, tapi Senin, Selasa tetap bahasa Arab tuh. Dulu di Indonesia ini Bapak Ibu yang ada hanya hari Ahad, tidak ada hari Minggu. Sejarahnya hari Minggu ini pada bahasa Belanda dulu Bapak Ibu itu dibikin kalender gratis. Jadi dicetaklah kalender sebanyak-banyaknya, itu gratis dibagi-bagi.
Maka kata ahad diganti dengan kata minggu. Minggu itu nama seorang tokoh Nasrani di Portugal, Domingo. Sejak itulah umat Islam di Indonesia ini berganti nama ahad dengan minggu. Padahal semuanya bahasa Arab. Senin bahasa Arab, Selasa bahasa Arab, Arba'ah bahasa Arab, Khamsah bahasa Arab, Jumat bahasa Arab, Sabtu bahasa Arab. Bako ahad bisa tiba-tiba minggu. 6 hari itu bahasa Arab satu betul. Isnin 2 artinya, Selasa 3, Arba'ah Rabu sampai Khamis 5, Jumat berkumpul artinya, Sabtu libur artinya. Semua bahasa Arab. Kecuali anda bahasa Arab minggu. Asalnya minggu itu ahad. Tapi karena dia takut dengan kata ahad ini, diganti dengan minggu dengan cara membuat kalender gratis dibagi ke orang Indonesia. Yang orang awak dari dulu sampai kini suku kan emperai, Pak. Jadi hari Minggu kini kok Pak tu akibat perai itu. Ya. Sehingga kini kok apa ya mau ubahnya membalikan ke ahad, Pak. Susah. Sebablah terlanjurlah masuk ke benak kita kata minggu tu. Apa? Ya dulu kan hari akad. Ya ahad tu. Makanya pasarnya di kampung pun pasar ahad namanya, Pak. Pasar akad, tak pasar minggu tu. Ya di Jakarta pasar minggu namanya. Jadi ahad itu Bapak Ibu, satu-satunya kata dalam Al-Quran menunjukkan keesaan Allah. Maka orang-orang non-muslim takut dengan kata ahad itu Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang gua herannya Bapak Ibu, wah kok kata minggu kok satu-satunya nak bahasa Arab. Padahal semua nama hari bahasa Arab. Senin sampai Sabtu itu bahasa Arab. Nah ahad ganti je minggu. Kini mengubahnya lah payah, Pak. Tak mudah mengubahnya itu. Kadibadian ke ahad di kalender tu balik, tak bisa lah, Pak. Alah kalah wak cik tu mah. Tu bisu-bisu apa Ibu, jangan kaperio kancang macam tu keadaannya. Tanpa sadar lambek-lambek apa Ibu hilang hari ahad. Ya, rubah ke hari minggu. Padahal ahad itu simbol ahad. Jadi ahad itu artinya esa, satu, dan satu-satunya kata ini dalam Al-Quran. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Samad. Ya. Samad itu artinya secara harfiah sesuatu yang bulat padu, yang tak ada keluar dan tidak ada yang masuk dalamnya, itu namanya samad. Samad itu padu, tidak ada yang masuk ke dalamnya, tidak ada yang keluar darinya, itu namanya samad. Oleh bahasa Indonesia diterjemahkan tempat bergantung. Karena sesuatu yang dipergantung itu sesuatu yang kokoh, sederhananya begitu. Bukti sesuatu kokoh, tidak ada yang masuk ke dalamnya, tidak ada yang keluar darinya. Padu, itu namanya samad. Dan kata samad ini pun satu-satunya dalam Al-Quran. Tidak ada lagi kata setelah ini, kata samad ini. Untuk menunjukkan bahwa satu-satunya tempat bergantung hanya Allah juga. Itu makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, kata tawakal selalu ala. Tawakal ala Allah, bukan ila tapi ala. Ya. Mau menunjukkan tawakal itu tidak ada lagi satu-satunya Allah, karena Allah yang paling tinggi. Nah kalau bergantung yang paling tinggi lah, yang paling kokoh lah. Bagaimana sifat Allah yang padu, yang as-samad itu, yang ahad itu, lam yalid wa lam yulad. Gini Bapak Ibu, lam itu tidak untuk masa lalu. Tidak itu nafi atau negasi. Dalam bahasa Arab itu ada la, ada lam, ada ma, ada lan. Ada 4. Kamu tidak akan mencapai kebaikan, lan tanalul birra, lan di situ. Nah. Ada ma, ada la. Kenapa Allah pilih lam? Kenapa tidak la atau lan? Lam ini maknanya menafikan masa lalu.
Jadi kalau saya berkata lam ashrab, saya tidak minum, itu artinya minum saya ini tidaknya tadi. Mungkin sekarang atau sebentar lagi saya akan minum. Itu makna lam. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, artinya tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Itu artinya Allah akan melahirkan, begitu. Karena Allah gunakan lam. Kan yang dinafikan lam itu masa lalu. Lam ashrab, saya tidak minum, maka tidak minumnya tadi, sekarang belum saya akan minum atau sebentar lagi. Itu namanya lam. Kenapa Allah tidak mengatakan la yalidu atau lan yalid, yang jelas masa lalu masa depan? Tapi lam yalid, Allah tidak beranaknya masa lalu. Lalu apakah Allah akan melahirkan anak setelah ini? Setelah ayat ini turun. Jadi Bapak Ibu, kalau memahami ayat secara struktur saja bisa keliru kalau tidak memahami asbab nuzul. Surat Al-Ikhlas ini turun membantah pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan kalau Al-Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Ini Bapak Ibu kalau baca di surat At-Taubah ayat 30, orang Yahudi berkata Uzair ibnullah. Uzair itu, Bapak Ibu kalau baca nanti di surah Al-Baqarah 259, Uzair itu seorang hamba Allah. Tapi bagi orang Yahudi disebut anak Allah, yang ditidurkan, yang dimatikan selama 100 tahun, lalu dibangkitkan kembali dan dia hidup kembali bergaul dengan manusia setelah mati selama 100 tahun. Nah, Uzair ini oleh orang Yahudi disebut sebagai anak Allah. Begitu mereka sebut di surat At-Taubah 30. Beda dengan orang Nasrani, wa qalatin nasara, orang Nasrani berkata Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu anak Allah. Jadi sebelum ayat ini turun, keyakinan itu sudah ada, sudah tersebar bahwa Uzair anak Allah, bahwa Isa itu anak Allah. Orang-orang Arab yang pagan, yang menyembah berhala, mereka berpendapat al-malaika inasan wattakhaza minal malaika inasan, Allah punya anak perempuan para malaikat. Di surah Al-Isra ayat 40. Jadi orang Arab berkeyakinan para malaikat itu anak-anak Allah. Jadi orang Yahudi berpendapat Uzair itu adalah anak Allah, orang Nasrani berpendapat Masih adalah anak-anak Allah, dan orang Arab berpendapat itu malaikat anak Allah. Itulah yang dinafikan dalam kalimat lam yalid wa lam yulad. Keyakinan yang sudah ada itu bukan berarti setelah ini Allah akan punya anak. Karena asbab nuzulnya ayat ini membantah keyakinan-keyakinan yang sudah tersebar itu. Itu kenapa Allah menggunakan lam, bukan lan, bukan la. Karena konteks ayat Al-Ikhlas ini membantah keyakinan orang-orang ini. Nah, ada yang hebat Bapak Ibu. Lam yalid, satu-satunya harkat kasrah itu pada kata yalid. Coba Bapak Ibu lihat ini, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada tak harakat kasrah di situ Pak? Tidak. Satu-satunya yang kasrah harakat hurufnya lam yalid. Coba ya. Satu-satunya yang kasrah di bawah harakatnya sejak awal ayat sampai akhir ayat itu hanya lam lah yalid. Itu satu-satunya yang kasrah. Selebihnya ada yang dhamma, ada yang fathah, ada yang sukun. Hanya satu-satunya. Tadi kalau ahad satu-satunya katanya, kalau as-samad satu-satunya, sekarang satu-satunya yang kasrah itu lam yalid. Kasrah itu artinya pecah. Jadi kasara itu artinya pecah.
Allah dinafikan lam yalid, Allah tidak beranak, maksudnya Allah tidak kasrah, Allah tidak pecah. Karena kalau yang punya anak tanda pecah, itu maka anak itu disebut belahan jiwa. Faham tak? Karena anak itu pecahan kita. Anak itu pecahan kita, pecahan saya, pecahan istri saya, itu anak saya. Lam yalid dikasrahkan, menafikan pecahan Allah ada, kira-kira begitu. Itu makuk dikasrahkan tuh, yalid itu, lam yalid. Dan satu-satunya yang kasrah. Hebatnya lagi Pak Ibu, kan sebelumnya Allah menyebut sifatnya as-samad, tempat bergantung. Sesuatu baru bisa dijadikan tempat bergantung kalau dia seimbang. Kalau tidak seimbang, dia bergantung kayaknya. Makanya Pak Ibu, kalau orang gaib dia bergantungnya tidak seimbang, tagak leh. Kalau bergantung ke anak muda. Tapi kalau orang gaib lah tagak saya payah, dia bergantung kayaknya oleh rabahnya dulu pada awak itu. Jadi tempat bergantung itu harus orang yang punya keseimbangan. Allah disebut as-samad, tempat bergantung, karena Allah itu zat yang maha seimbang. Dan seimbangnya Allah tu coba lihat pada kata lam yalid. Di sini kuncinya kata lam yalid ni apa Ibu? Coba hitung potongan kata sebelum yalid. 1 kul, 2 huwa, 3 Allah, 4 ahad, 5 Allah, 6 as-samad, 7 lam. Ada 7 kata sebelum yalid. Sebelum yalid tu ada 7 kata. Coba hitung setelah yalid. Walam 1, yulad 2, walam 3, yakun 4, ya, lahu 5, kufuwan 6, ahad 7. Nampak? Ada 7 kata sebelum yalid, ada 7 kata setelah yalid. Ini menunjukkan samad, Allah itu seimbang. Karena itu wajar Allah jadi tempat bergantung. Nampak ya? Jadi keseimbangan di situ. Ada 7 kata sebelum yalid, ada 7 kata setelah yalid. Bapak Ibu kalau hitung hurufnya, huruf, jadi yang kasrah tadi lam, yali, satu-satu yang kasrah ya, bahwa Allah tidak ada pecahannya, kira-kira begitu, kasrah. Bapak Ibu kalau hitung huruf sebelum lam ini dan huruf setelah lam ini jumlahnya sama. Ya. Huruf yang ditulis ya, jangan huruf yang tidak ditulis, karena ada huruf yang ditulis pada kata Allah ini ada alif yang berdiri namanya alif hinjariyah tapi tak nampak. Pada kata as-samad ada huruf 2 cuman ditasdid, yang nampak cuma 1. Bapak Ibu kalau hitung huruf yang nampak di ayat ini setelah lam dan sesudah lam, coba hitung. Kita hitung ya. Kul 2, huwa 4. Allah ini ada 4 huruf. Ya, 4 tambah 4 8. Ahad 3 11. Allah 4 14 15. As-samad ini 15 ya, alif, alam 17 18 19 20 21 22 23. Ada 23 huruf sebelum lam yang sakasrah tadi. 23 huruf. Coba Bapak Ibu hitung juga setelah lam, dal. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang bisa menyusun seteliti itu? Tidak ada kecuali hanya Allah. Kata sebelum yalid 7, setelah yalid 7. Kata sebelum lam kasrah yang itu menjadi simbol ya Allah tak punya turunan, lam kasrahnya itu sebelumnya ada 23 huruf, setelahnya ada 23 huruf.
Itu keseimbangan.